Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikku. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kaulah jawaban hidupku, Tuhan. Kaulah tempatku berharap. Kaulah tempatku percaya. Oh Yesus, Kau perlindunganku, Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau ku cinta, Tuhan, untuk selamanya ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom. Mari saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal 48 ayat 18 dan 19. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Saudara, dikatakan di sana, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Kata memperhatikan berasal dari bahasa aslinya hasab, yang artinya memperhatikan, mendengarkan, menyimak. Berbicara tentang perhatian, perhatian itu merupakan pemusatan konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. Seseorang yang sedang memperhatikan, maka dia akan mencurahkan seluruh aktivitas dan konsentrasinya kepada objek tertentu, dan dia akan mengabaikan objek lain yang ada di sekitarnya. Memperhatikan atau memberi perhatian itu berarti memasukkan dalam hati, pikiran, dan ingatan kita. Saat kita mendengar atau membaca, pikiran kita ini turut bekerja memvisualkan atau menggambarkan dari apa yang kita dengar atau kita baca dan mencerna, sehingga kita benar-benar faham dan mengerti maksudnya. Memperhatikan atau perhatian, saudara, itu sangat dipengaruhi oleh perasaan dan suasana hati atau mood, dan ditentukan oleh kemauan. Dengan demikian, saudara, dalam hal memperhatikan firman Tuhan, itu unsur kemauan memegang peranan penting. Untuk itu kita harus memiliki pengertian bahwa firman Tuhan itu adalah berkuasa
dan merupakan landasan hidup kekristenan kita. Dengan demikian, maka kita mau membaca dan mendengar dengan penuh perhatian. Jadi ada kemauan dalam diri kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam arti memperhatikan firman Tuhan. Nah, jika kita merespon firman Tuhan dengan benar, maka kuasa firman-Nya akan bekerja di dalam kita, yaitu mengubah hidup kita, mengubah perilaku kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, memperbaharui hidup kita, memulihkan keadaan kita, dan memberkati hidup kita. Bentuk respons itu adalah mendengarkan dan memperhatikan firman dengan sungguh-sungguh. Mendengar di sini bukan hanya asal mendengar, tetapi mendengar untuk memahami dan mengerti. Ada dua kata dalam bahasa Inggris untuk kata mendengar, yaitu to listen dan to hear. Namun kedua kata ini sesungguhnya memiliki makna yang sangat berbeda. Kata to listen itu menyatakan suatu tindakan untuk mendengar yang dilakukan secara sengaja. Jadi kita ini sengaja mau mendengarkan hal itu. Kemudian aktif untuk memberikan perhatian khusus terhadap sesuatu yang kita dengar. Jadi kita memberikan perhatian khusus pada hal yang akan kita dengar. Dan berusaha untuk memahami apa yang telah kita dengar. Itu arti dari to listen. Sedangkan to hear adalah tindakan mendengar yang dilakukan tanpa sengaja. Jadi ketika kita berada di satu tempat secara tidak sengaja, kita mendengarkan suara itu. Dan kita mendengarnya tidak untuk memahaminya. Jadi kita hanya sekedar mendengar saja. Nah, yang dimaksud dengan Yesaya 48 ayat 18 tentang memperhatikan firman-Nya itu adalah to listen. Jadi di dalam memperhatikan firman itu kita harus benar-benar fokus mendengarkan firman itu dengan sungguh-sungguh. Memberi perhatian secara khusus pada firman itu. Dan kita meminta pimpinan Roh Kudus untuk kita bisa memahami arti dari firman yang telah kita dengar itu atau kita baca. Dan akhirnya kita melakukan firman itu dalam hidup kita. Saudara, kita boleh banyak tahu tentang berbagai kisah dalam Alkitab ataupun teladan para pahlawan iman dalam Alkitab. Tetapi jika kita hanya sekedar membaca atau sekedar mengetahui saja tanpa sungguh-sungguh memberikan perhatian, maka tulisan itu hanya tinggallah tulisan yang tidak memberikan dampak apa-apa dalam hidup kita. Yang tidak menimbulkan perubahan dalam sikap, karakter, atau pola pikir kita untuk menjadi lebih baik. Hanya jika kita ini memperhatikan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, membaca dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menemukan banyak hal yang mampu mengubah kehidupan kita untuk kita bisa menjadi serupa dengan Yesus. Dan kehidupan rohani kita akan terus bertumbuh, semakin kuat dan semakin berbobot, sehingga kita tidak lagi menjadi orang Kristen yang mudah diombang-ambingkan oleh keadaan di sekitar kita, tidak mudah diombang-ambingkan oleh perasaan kita. Kita akan tetap tinggal tenang dan berbahagia, menjadi orang-orang percaya yang kuat di dalam Kristus. Kembali pada Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dikatakan, kalau kita ini memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka damai sejahtera kita akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kata damai sejahtera dari bahasa aslinya shalom itu artinya kedamaian.
Jadi ada damai dalam hidup kita, ada damai dalam hati kita. Arti berikutnya keamanan, ada rasa aman, tenang, kesejahteraan, kesehatan. Jadi di dalam shalom itu ada arti kesehatan. Tubuh kita selalu sehat, kemakmuran atau prosperity, keselamatan, ketenangan, dan kepuasan. Itu arti shalom, saudara. Jadi ketika kita ini memperhatikan firman Tuhan, mendengar dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian, membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka damai sejahtera kita itu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Artinya kita akan selalu hidup dalam kedamaian. Kita akan terus merasa aman. Kita akan terus merasa sejahtera. Kita akan terus merasa sehat, makmur, diberkati oleh Tuhan. Selamat dari bahaya, merasa tenang, dan ada kepuasan dalam diri kita. Nah, hal-hal di atas itulah yang bagaikan sungai yang tidak pernah kering akan terus kita alami dan kita nikmati. Berikutnya dikatakan, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau kita selalu memperhatikan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, maka kebahagiaan kita akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, saya ini termasuk orang yang suka menikmati indahnya gelombang laut di tepi pantai. Gelombang air laut itu akan menggulung dari tengah laut, kemudian akan memecah berbuih ketika menyentuh bibir pantai. Dan hal itu terjadi berulang-ulang dan tidak pernah berhenti. Saya senang mengamati itu, saya senang melihat itu. Saya kagum pada pencipta semuanya itu, yaitu Allah kita. Jadi gelombang laut itu tidak pernah berhenti setelah dia dari tengah terus mengarah ke tepi pantai, ke bibir pantai. Sudah memecah berbuih, dari tengah akan datang lagi gelombang laut berikutnya. Kemudian terus sampai ke bibir pantai, datang lagi berikutnya. Tidak pernah berhenti. Nah, begitulah dengan kebahagiaan orang yang selalu memperhatikan firman Tuhan. Yang selalu mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Maka kebahagiaannya tuh akan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka ayat 19, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Orang yang selalu memperhatikan firman, orang yang selalu mendengar dengan sungguh-sungguh dan melakukan firman itu dalam hidupnya, dikatakan anak cucunya akan diberkati oleh Tuhan. Nah saudara, marilah kita memeriksa bagaimana selama ini sikap kita dalam meresponi firman Tuhan. Bagaimana sikap kita ketika kita mendengar firman Tuhan, baik itu di gereja maupun di rumah. Bagaimana sikap kita ketika kita membaca firman Tuhan? Apakah kita sudah melakukan itu dengan motivasi atau kemauan, didorong oleh kemauan yang kuat, sehingga kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian, sampai kita mengabaikan objek-objek lain di sekitar kita yang tidak perlu. Kita fokus pada firman itu. Dan apakah firman itu kita lakukan dalam hidup kita? Kalau itu benar-benar sudah kita lakukan, maka saudara, dikatakan damai sejahtera kita itu tidak akan pernah kering seperti sungai yang tidak pernah kering. Kita akan terus mengalami damai sejahtera Allah. Kita akan terus mengalami ketenangan, kesejahteraan, kelimpahan, kesehatan, dan sebagainya. Dan kebahagiaan kita akan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kita akan disebut orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kami harus meresponi firman-Mu. Seringkali Tuhan, kami kurang bersikap benar terhadap firman-Mu. Kami seringkali bersikap acuh tak acuh ketika mendengar firman-Mu. Tetapi ajarkan kami mulai saat ini, kami akan mengubah sikap kami. Kami akan selalu memperhatikan firman-Mu. Kami akan selalu meresponi firman-Mu dengan benar. Ketika kami mendengar firman-Mu, kami akan mendengar dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan firman-Mu dengan penuh perhatian. Ketika kami membaca firman-Mu, kami akan fokus juga dalam membaca firman-Mu Tuhan. Dan melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami. Maka janji-Mu Tuhan, kami akan mengalami damai sejahtera-Mu terus menerus. Dan kebahagiaan juga yang terus menerus. Dan anak cucu kami akan diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga percaya ketika kami selalu memperhatikan firman-Mu, melakukan firman-Mu dalam hidup kami, maka apapun yang kami lakukan sepanjang hari, apapun yang kami kerjakan, Engkau membuatnya berhasil. Engkau memberkati kami dan keluarga kami, Engkau melindungi kami, dan kami selalu dipuaskan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua. Sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.